Three, two, one. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Langsung aja ya teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul TPACK, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Langsung aja, anggota kelompok kami, yang pertama ada Lukiana Ainun Sajida dengan NIM 79, kemudian ada Rofiah Abis Mayada dengan NIM 84, kemudian ada Mbak Inaya Putri Mahanani dengan NIM 85, Fitria Rahima dengan NIM 86, Isti Mutmainah dengan NIM 88, Ika Rahmawati dengan NIM 91. Langsung aja ke latar belakang. Guru adalah tenaga pendidik yang memiliki peran sentral dalam proses pembelajaran. Menurut Arifin 2013, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang terencana, sistematis, serta berlangsung secara interaktif dan komunikatif antara guru, peserta didik, sumber belajar, dan lingkungan. Oleh karena itu, guru dituntut mampu menciptakan interaksi yang aktif agar tercipta suasana belajar yang bermakna. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang TPACK. Jadi, TPACK itu singkatan dari Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Nah, TPACK sendiri itu diartikan sebagai kerangka pengetahuan yang merupakan gabungan dari 3 aspek pengetahuan, yaitu pengetahuan mengenai teknologi, pengetahuan mengenai pedagogik, dan pengetahuan akan konten. Nah, pengetahuan teknologi sendiri yaitu pemahaman guru tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi, teknologi apa yang baik digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian pengetahuan tentang pedagogik, yaitu pengetahuan mengenai strategi, metode, dan cara mengajar yang efektif. Kemudian yang terakhir, pengetahuan akan konten. Nah, pengetahuan akan konten ini yaitu penguasaan materi oleh guru atau isi pembelajaran yang akan diajarkan. Kemudian tujuan dari TPACK yaitu sebuah framework yang digunakan untuk mengintegrasikan 3 jenis pengetahuan tadi, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten. Nah, dalam suatu konteks pembelajaran yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemahaman guru tentang teknologi pembelajaran jika dikaitkan dengan kompetensi pedagogik dan penguasaan materi agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Kemudian ini ada komponen-komponen dari TPACK. Ada 3 komponen inti, yaitu Technological Knowledge atau TK, Pedagogical Knowledge atau PK, dan Content Knowledge atau CK. Nah, dari 3 komponen inti ini membentuk komponen gabungan, yaitu Pedagogical Content Knowledge atau PCK, Technological Content Knowledge atau TCK, dan Technological Pedagogical Knowledge atau TPK. Nah, kemudian dari komponen-komponen tersebut membentuk komponen utama, yaitu TPACK sendiri. Nah,
Tadi kan udah dijelasin ya komponen-komponennya itu apa aja dan ada komponen utama, ada komponen gabungan. Di sini aku mau jelasin tentang pengertiannya dari komponen-komponen itu tadi. Yang pertama itu ada technological knowledge atau TK. Nah, ini tuh pengetahuan tentang teknologi, baik perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, software. TK ini tuh meliputi kemampuan menggunakan, memahami, dan memilih teknologi yang tepat untuk mendukung proses pembelajaran. Contohnya apa sih? Contohnya itu kayak ada menguasai penggunaan komputer, aplikasi pembelajaran, internet, dan alat digital lainnya. Terus yang kedua ada komponen pedagogical knowledge atau PK. Komponen ini itu eh, berputar pada pengetahuan tentang prinsip, metode, dan strategi pengajaran yang efektif, di mana PK ini meliputi pemahaman tentang bagaimana cara mengelola kelas, merancang pembelajaran, dan menilai hasil belajar siswa. Adapun contohnya itu ada pada teknik pengajar yang sesuai dengan karakteristik siswa, penggunaan metode diskusi, ceramah, atau pembelajaran kooperatif. Yang ketiga ada content knowledge atau CK. Nah, CK ini itu berarti pengetahuan mendalam tentang materi atau konten yang akan diajarkan. Dan ini tuh meliputi tentang penguasaan konsep, fakta, teori, dan informasi yang relevan dengan bidang studi tertentu. Contohnya itu ada semisal seorang guru matematika yang harus menguasai konsep aljabar, geometri, dan kalkulus. Nah, selain apa namanya komponen inti itu ada juga komponen gabungan. Nah, komponen gabungannya ini yang pertama itu adalah technological pedagogical pedagogical knowledge atau TPK. TPK ini itu berarti pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, yang dimana meliputi pemahaman bahwa teknologi dapat mengubah cara guru mengajar, serta bagaimana menyesuaikan dengan strategi pembelajaran. Adapun contoh dari TPK sendiri, itu adalah ketika guru menggunakan quizzes untuk evaluasi materi akidah misalnya, atau memanfaatkan Google Classroom untuk mengatur materi, misal seperti tafsir dan fikih, seperti itu. Lalu yang kedua, ada Technological Content Knowledge atau TCK. Ini TCK ini berarti pengetahuan tentang hubungan antara teknologi dan konten materi ajar, membantu guru dalam menyajikan materi PAI secara lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa. Nah, TCK ini itu tuh meliputi keterampilan memilih media digital yang sesuai dengan materi pelajaran. Contohnya, semisal ada guru yang menggunakan aplikasi Al-Quran digital untuk pembelajaran tajwid atau menayangkan video simulasi manasik haji agar siswa lebih mudah memahami tata cara ibadah. Nah, yang terakhir ada pedagogical content knowledge atau PCK. Nah, PCK ini adalah pengetahuan tentang cara menyampaikan konten atau materi dengan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. PCK ini meliputi kemampuan merancang pembelajaran, memilih metode, serta memanfaatkan fasilitas pendukung agar siswa lebih mudah memahami. Contohnya itu ada seperti guru menggunakan metode role play untuk praktik sholat berjamaah atau strategi diskusi kelompok untuk membahas nilai-nilai akhlak dalam kisah Nabi. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai implementasi TPACK dalam pembelajaran PAI. Di sini saya akan menjelaskan 5 materi atau 5 pelajaran terkait pembelajaran PAI yang akan diterapkan di dalam kelas. Yang pertama, menginjak materi ke Al-Quran Hadis. Dari segi content knowledge, kita berfokus pada hukum tajwid.
Yang kedua, dari segi pedagogical knowledge, kita berfokus pada metode tartil dan demonstrasi serta hafalan atau murojaah. Yang ketiga, dari segi technological knowledge, kita berfokus pada aplikasi Al-Quran digital. Lalu, cara mengimplementasikannya adalah dengan guru menampilkan ayat Al-Quran digital di layar, lalu memutar audio atau video pendek tentang tafsir ayat dari ulama, kemudian membimbing siswa menghafal dan mendiskusikan makna ayat. Selanjutnya, yang materi kedua, yaitu ada mata pelajaran akhlak. Yang pertama, dari segi content knowledge, kita berfokus pada rukun iman. Yang kedua, pedagogical knowledge, kita berfokus pada ceramah interaktif dan studi kasus. Dan yang ketiga, technological knowledge, kita berfokus pada PowerPoint dan video animasi. Lalu, cara mengimplementasikannya adalah dengan guru menjelaskan konsep rukun iman dengan bantuan slide animasi, lalu mengadakan kuis online sebagai evaluasi agar siswa lebih memahami pembelajaran. Menginjak materi yang ketiga, yaitu ada mata pelajaran akhlak. Dari segi pertama, yaitu content knowledge, kita berfokus pada nilai-nilai karakter, seperti jujur, hormat, dan empati terhadap orang lain, serta adab sehari-hari. Yang kedua, dari segi pedagogical knowledge, kita berfokus pada metode role play dan cerita inspiratif. Dan yang ketiga, dari segi technological knowledge, kita berfokus pada video pendek dan platform diskusi daring seperti Google Classroom. Dan cara mengimplementasikannya adalah dengan guru memutar video singkat tentang kejujuran, kemudian siswa melakukan simulasi, lalu menuliskan refleksi di platform online. Menginjak materi yang keempat, yaitu mata pelajaran fikih, dari segi content knowledge, kita berfokus pada tata cara ibadah seperti wudhu, sholat, dan puasa. Dan dari segi pedagogical knowledge, kita berfokus pada demonstrasi dan simulasi. Dan yang ketiga, dari segi technological knowledge, kita berfokus pada menonton video tutorial pada layar LCD dari YouTube. Dan cara mengimplementasikannya adalah dengan guru memperlihatkan video tata cara wudhu yang benar, lalu siswa mempraktikannya. Menginjak materi yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu sejarah kebudayaan Islam, yang berfokus dari segi content knowledge, kita berfokus pada peristiwa hijrah Nabi dan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Dan yang kedua, dari segi pedagogical knowledge, kita berfokus pada storytelling dan template sejarah, serta proyek penelitian, serta pesta konsep, serta proyek penelitian. Dan dari segi technological knowledge, kita berfokus pada timeline digital, peta interaktif, dan film sejarah Islam. Dan cara mengimplementasikannya adalah dengan guru menampilkan peta digital untuk menjelaskan perjalanan hijrah Nabi, lalu memutar potongan sejarah, kemudian guru mengajak siswa berdiskusi tentang relevansi perjuangan Nabi dengan kehidupan sekarang. Itu tadi adalah 5 mata pelajaran yang akan diterapkan atau yang akan diimplementasikan kepada para siswa di kelas. Selanjutnya ada tantangan dalam menerapkan TPAJK yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dalam tantangan
dalam menerapkan TPACK, tentu saja TPACK itu tidak lepas dari tantangan. Nah, penerapan kerangka TPACK masih dalam menghadapi berbagai hambatan yang terbagi menjadi dua faktor utama. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, SDM, dan sarana prasarana. Dari sisi sumber daya manusia, kurangnya penguasaan teknologi para guru, khususnya guru senior. Banyak yang mengalami kesulitan dalam mengoperasikan perangkat seperti laptop, komputer, proyektor, dan sebagian guru juga kecenderungan untuk lebih fokus pada problem sertifikasi atau pada perolehan sertifikasi dibandingkan peningkatan kompetensi profesional dan inovasi dalam mengajar. Tentu saja tidak hanya guru, namun literasi teknologi siswa juga tidak merata yang menjadi tantangan tersendiri. Meskipun banyak siswa yang terlihat lihai dalam menggunakan gawai untuk bermain game, media sosial, atau mencari hiburan lainnya, kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi untuk tujuan belajar yang produktif seperti mencari informasi yang valid, berkolaborasi dalam platform digital, atau menggunakan software edukasi itu sangat minim. Lalu dari segi sarana dan prasarana, masalah yang umum dihadapi meliputi jaringan internet yang tidak stabil, ketersediaan komputer dan proyektor yang terbatas, pemadaman listrik, terutama pada daerah-daerah yang terpencil, lalu memori penyimpanan yang penuh, serta kuota internet yang kadang terbatas. Bahkan ketika perangkat seperti laptop dan proyektor itu telah tersedia atau telah disediakan, seringkali perangkat tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik karena ketidakmampuan guru dalam mengoperasikannya. Berbagai kendala ini perlu menjadi bahan evaluasi untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Oke, selanjutnya solusi terhadap tantangan dalam menerapkan TPACK. Untuk guru, pembinaan internal dan pelatihan eksternal atau seminar diperlukan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan sikap profesional dalam memanfaatkan teknologi. Untuk siswa, literasi digital ditingkatkan melalui project basic learning, misalnya tugas membuat presentasi atau video, dan program mentor sebaya, agar mereka menjadi pencipta konten yang cerdas bukan hanya konsumen. Untuk sarana, perbaikan infrastruktur seperti jaringan internet yang stabil dan ketersediaan perangkat yang memadai adalah fondasi wajib agar semua upaya tersebut dapat berjalan secara optimal. Yang terakhir, kesimpulan, penerapan TPACK penting di era revolusi industri 4.0 untuk mengintegrasikan teknologi, pedagogi, dan konten ajar. Guru harus menguasai materi sekaligus mampu menggunakan media digital seperti proyektor, laptop, komputer, dan sebagainya. Integrasi teknologi membuat pembelajaran PAI lebih menarik, interaktif, efektif, serta meningkatkan pemahaman nilai-nilai Islam. Dengan upaya ini, pembelajaran PAI berbasis TPACK dapat membentuk generasi religius, cerdas, dan adaptif teknologi. Sekian presentasi ini. Oke, mungkin presentasi dari kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusi kami tadi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang bisa ditanyakan, nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, saya akhiri presentasi kelompok 3 kali ini. Jangan lupa pertanyaannya ditulis di komentar. See you next time.
Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, dadah.